Matahari tengah hari menggantung tepat di atas reruntuhan Seoul yang gersang saat genderang perang skenario ke-95 akhirnya ditabuh. Ini bukan lagi sekedar pertempuran untuk bertahan hidup, melainkan sebuah pawai menuju garis akhir yang telah disusun dengan ketelitian seorang arsitek cerita Han Suyang. Pasukan yang terdiri dari 200 inkarnasi elit, sisa-sisa terbaik dari kemanusiaan yang berhasil melampaui ribuan rintangan di putaran ke-1863, berdiri dalam formasi yang sempurna. Di barisan paling depan, Lee Hyun-sung, sang master baja, mengangkat sebuah instrumen kuno yang memancarkan aura kepemimpinan yang agung. Item Battlefield Horn diaktifkan. Moral sekutu meningkat secara signifikan. Kekuatan serangan sekutu meningkat sedikit. Suara trompet itu bergema membelah keheningan Gangnam yang mencekam, menggetarkan puing-puing beton dan membangkitkan semangat yang hampir padam dari para pejuang. Kim Dokja mengamati dari samping, terkesan dengan efisiensi Han Suyang dalam mengelola sumber daya. Han Suyang tidak hanya mengumpulkan petarung. Ia melengkapi mereka dengan item-item konsumsi tingkat tinggi yang hanya bisa didapatkan melalui manipulasi probabilitas yang sangat spesifik. Di dunianya, Han Suyang adalah penulis yang memastikan setiap bidak catur berada di posisi yang tepat sebelum skakma dilakukan. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, seorang gadis kecil mendekati Dokja. Ia adalah Shin Yuzung dari putaran ke-1863. Berbeda dengan Kim Naemun yang liar atau Lee Ji-hee yang sinis, Shin Yuzung ini menunjukkan kesopanan yang mengharukan. Ia mengucapkan terima kasih kepada Dokja karena telah menyelamatkannya dalam insiden sebelumnya. Dokja menatapnya dengan rasa iba yang mendalam. Ia tahu bahwa Yuzung pada dasarnya adalah anak yang baik, dan melihatnya tumbuh di lingkungan sekejam ini tanpa kehilangan kemanusiaannya adalah sebuah keajaiban kecil. Namun, fokus Dokja segera beralih saat ia merasakan getaran probabilitas yang tidak stabil di sekitarnya. Han Suyang berjalan mendekat, senyumnya yang tidak jelas menyeratkan bahwa ia sedang menikmati peran sebagai sutradara tragedi ini. Mereka berdiskusi tentang hadiah dari skenario ke-95, sebuah cerita raksasa bernama Liberator of the Apocalypse Dragon. Bagi para inkarnasi di sini, itu adalah puncak pencapaian, tetapi bagi Dokja, ada sesuatu yang lebih mendesak daripada sekedar menambah koleksi cerita. Ia memiliki rencana yang jauh lebih berbahaya, memutus hubungan antara Yu Jong-hyuk dan sponsornya. Skenario ke-95 dimulai dengan serangan mendadak dari para dewa luar tanpa nama yang mengelilingi zona Gangnam. Pertempuran meletus dalam skala yang tidak pernah dibayangkan oleh para inkarnasi di putaran ketiga. Lee Ji-hee memimpin unit garis depan, pedang naga gandanya menciptakan pusaran air yang menghancurkan setiap makhluk yang mendekat. Kim Naemun melepaskan api hitamnya dengan liar, tertawa kegirangan saat melihat musuh-musuhnya terbakar menjadi abu. Han Suyang, dari posisi komando, memberikan instruksi yang presisi melalui sistem komunikasi sihir, memastikan tidak ada celah dalam pertahanan mereka. Di tengah kekacauan itu, Yu Jong-hyuk bergerak seperti dewa kematian yang tak terhentikan. Namun, Dokja melihat bahwa Jong-hyuk tidak bertarung demi kemenangan. Ia bertarung karena itu adalah satu-satunya hal yang ia ingat cara melakukannya. Dokja menyadari bahwa ini adalah momen yang tepat. Ia harus mengalihkan perhatian semua orang, termasuk Han Suyang, untuk mengeksekusi rencananya sendiri yang menyimpang dari naskah. Yu Jong-hyuk, tetaplah fokus, teriak Dokja, bukan untuk menyemangati, melainkan untuk menstabilkan narasi Jong-hyuk agar ia bisa menjadi wadah bagi rencana pemutusan tautan. Dokja mulai menghantam tautan tersebut secara bertubi-tubi. Ia merasakan perlawanan yang luar biasa. Tautan itu bukan terbuat dari energi, melainkan dari waktu dan eksistensi yang telah dikompresi selama ribuan regresi. Setiap kali pedangnya menghantam tautan itu, gelombang kejut yang dahsyat menyapu medan perang, menjatuhkan inkarnasi dan konstelasi di sekitarnya. Han Suyang yang menyadari ada yang salah mencoba mendekat, namun badai probabilitas yang diciptakan Dokja terlalu kuat bahkan untuknya. Gabriel dan Jovil, yang energinya sedang dipinjam oleh Dokja, menjerit di dalam botol plastik mereka. Mereka merasakan sesuatu yang seharusnya tidak ada dalam logika Starstream. Dokja terus memukul, menggunakan seluruh kekuatannya sebagai Raja Iblis untuk menghancurkan belenggu tersebut. Ia berharap jika ia bisa memutuskan tautan ini, Yu Jong-hyuk akan bebas dari siklus regresi dan bisa mati secara terhormat sebagai konstelasi baru di garis waktu ini, bukan sebagai budak regresi. Tiba-tiba, suara retakan yang memekakan telinga terdengar. Bukan tautan itu yang retak,
melainkan Foreign Demonic Beheading Sword milik Dokja yang patah menjadi dua. Dokja terpaku menatap pedangnya yang hancur. Tautan Yu Jong-hyuk tetap tidak tergores sedikit pun, mengkilap dengan keabadian yang menakutkan. Pada saat itulah, atmosfer seluruh dunia berubah. Semua konstelasi di langit malam tiba-tiba terdiam. Tekanan yang turun bukan berasal dari Raja Iblis atau Malaikat Agung, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih purba dan masif. Dokja merasakan jiwanya seolah-olah ditarik ke dalam abyss yang tak berujung. Sensasi ini berbeda dengan saat ia menghadapi indescribable distance. Ini adalah tatapan dari pemilik sah dari seluruh narasi regresi ini. Sponsor inkarnasi Yu Jong-hyuk sedang memandangmu. Dokja tidak bisa bernapas. Ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal. Ia mencoba mengganggu hak milik dari entitas yang berada di puncak rantai makanan Starstream. Identitas sponsor Yu Jong-hyuk, yang selama ini menjadi misteri terbesar dalam Ways of Survival, kini mulai menampakkan kehadirannya yang menindas. Tatapan itu tidak mengandung kemarahan, hanya rasa ingin tahu yang dingin, seperti seorang ilmuwan yang sedang mengamati mikroba yang mencoba melarikan diri dari cawan Petri. Han Suyang yang berdiri jauh di belakang jatuh berlutut, wajahnya pucat pasi. Ia, yang mengira dirinya adalah penulis dunia ini, menyadari bahwa ia hanyalah karakter sampingan di hadapan sang perencana yang sebenarnya. Seluruh pasukan 200 inkarnasi itu lumpuh karena rasa takut yang bersifat instingtual. Dokja mencoba mengaktifkan kembali kemampuannya. Namun setiap keterampilan yang ia miliki seolah-olah dibekukan oleh kehendak sang sponsor. Di tengah keheningan yang mematikan itu, Dokja hanya bisa menatap Yu Jong-hyuk yang juga terdiam. Pria itu menengadah ke langit, dan untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, Yu Jong-hyuk menunjukkan ekspresi ketakutan yang murni, ketakutan seorang anak di hadapan penciptanya yang kejam. Dokja berdiri sendirian dengan pedang patah di tangannya, menantang tatapan dari kegelapan kosmik tersebut. Ia menyadari bahwa misi untuk membunuh Yu Jong-hyuk atau menyelamatkannya kini telah berubah menjadi perjuangan untuk mempertahankan eksistensinya sendiri dari penghapusan total oleh sang sponsor. Di garis waktu ke-1863 ini, Kim Dokja akhirnya bertemu dengan akhir dari semua cerita, sosok yang memegang benang regresi yang tak akan pernah bisa diputus. Rasa pusing yang ekstrem menghantam kesadaran Kim Dokja seperti palu godam raksasa. Rasanya seolah-olah seluruh sejarah hidupnya, setiap detik memori yang ia kumpulkan sebagai seorang pembaca, sedang digiling menjadi debu naratif yang tak berarti. Di hadapannya, eksistensi sponsor Yu Jong-hyuk memanifestasikan tekanan yang melampaui segala definisi kekuatan yang pernah ia baca dalam Ways of Survival. Itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah sebuah lingkaran keinginan yang murni, sebuah kehendak absolut yang mendikte realitas tanpa perlu izin dari hukum probabilitas manapun. Tawa bayi yang aneh dan mengerikan bergema di telinga Dokja, sebuah suara yang terdengar begitu lugu namun membawa beban kehancuran kosmik. Saat penglihatannya kembali fokus, ia melihat pemandangan yang menghancurkan harapannya. Setengah dari bilah Foreign Demonic Beheading Sword telah jatuh ke tanah, patah menjadi dua bagian yang tak berguna. Tautan emas yang menghubungkan Yu Jong-hyuk dengan sponsornya tetap kokoh, berkilau dengan keangkuhan abadi tanpa ada satupun goresan. Rencana Dokja untuk membebaskan Jong-hyuk melalui pemutusan tautan telah gagal total. Han Suyang dari putaran ke-1863 berjalan mendekat menembus kabut debu perang. Senyumnya tampak aneh, perpaduan antara rasa kasihan dan kemenangan intelektual. Di pinggangnya, ia juga mengenakan Foreign Demonic Beheading Sword yang sama, dan bilahnya bergetar dengan frekuensi ketakutan yang serupa dengan milik Dokja. Han Suyang mengungkapkan bahwa ia telah mencoba melakukan apa yang baru saja dilakukan Dokja, namun dalam skala yang jauh lebih besar dengan meminjam kekuatan nebula, dan hasilnya selalu sama. Baginya, sponsor Jong-hyuk adalah entitas yang tidak bisa disentuh oleh alat apapun di dunia ini. Konfrontasi antara Dokja dan Han Suyang pecah di tengah medan perang skenario ke-95. Han Suyang bergerak lebih dulu, tidak lagi dengan kata-kata, melainkan dengan pedangnya. Ia mengaktifkan Predictive Plagiarism, sebuah kemampuan yang memungkinkannya membaca aliran probabilitas serangan Dokja bahkan sebelum serangan itu dimulai. Han Suyang melesat maju, tubuhnya meninggalkan jejak bayangan hitam yang terdistorsi. Ia mengayunkan pedangnya dalam lintasan vertikal yang presisi, mengincar titik lemah pada status Raja Iblis milik Dokja. Dokja merespon dengan mengaktifkan Electrification pada level maksimal. Listrik putih keunguan meledak dari pori-pori kulitnya,
meningkatkan kecepatan sinapsis sarafnya hingga ke titik transendental. Ia menepis tebasan Han Suyang menggunakan sisa patahan pedangnya, menciptakan percikan api naratif yang menghanguskan udara di sekitar mereka. Gerakan Dokja kini didikte oleh Way of the Wind, membuatnya seolah-olah tidak memiliki massa saat ia berputar di udara untuk menghindari serangan susulan Han Suyang. Han Suyang tidak berhenti. Ia melepaskan rentetan Black Flame Dragon's Breath yang telah ia modifikasi melalui pemahaman penulisnya. Api hitam itu tidak menyebar secara acak, melainkan membentuk rantai-rantai jerat yang mencoba mengunci pergerakan Dokja. Setiap kali rantai itu mendekat, Dokja menggunakan bookmark untuk memanggil keterampilan dari karakter lain. Ia menggunakan kekuatan Giant Body Transformation hanya pada bagian lengannya untuk memberikan pukulan balasan yang mampu menggetarkan atmosfer. Namun Han Suyang dengan mudah meluncur di bawah pukulannya, membalas dengan tusukan cepat yang mengarah ke jantung Dokja. Di sela-sela dentuman pedang, Han Suyang berteriak bahwa Yu Jong-hyuk sendiri telah menyetujui rencana penghapusan eksistensi ini. Dokja mencoba menggunakan Omniscient Reader's Viewpoint untuk membedah pikiran Jong-hyuk yang sedang bertarung melawan entitas tingkat mitos di dekat mereka. Ia melihat punggung Jong-hyuk yang penuh luka, sebuah punggung yang telah memikul beban ribuan dunia yang gagal. Dokja menyadari bahwa dalam kegelapan jiwanya, Jong-hyuk memang mendambakan sebuah akhir, namun bukan akhir yang dipaksakan oleh manipulasi Han Suyang. Pertarungan meningkat ketika Han Suyang memanggil avatar miliknya. Tiba-tiba, Dokja dikepung oleh 3 versi Han Suyang, masing-masing memegang senjata yang berbeda. Mereka menyerang secara sinkron, menciptakan labirin tebasan yang tidak menyisakan ruang bagi Dokja untuk bernapas. Dokja terpaksa melepaskan status Demon King of Salvation secara penuh. Sayap hitamnya membentang, melepaskan gelombang aura kegelapan yang menekan balik kekuatan Han Suyang. Ia menebas salah satu avatar hingga menjadi asap, namun Han Suyang yang asli sudah berada di atasnya, siap melepaskan serangan pamungkas. Namun, perhatian mereka teralih oleh raungan yang mengguncang seluruh soul. Yu Jong-hyuk, yang tampak seperti mesin pembunuh yang tak kenal lelah, telah mencapai titik puncak kekuatannya. Statusnya sebagai regressor mulai terbakar, menciptakan pilar cahaya hitam yang menembus awan. Dokja menyadari bahwa Jong-hyuk tidak lagi peduli pada keselamatan dirinya sendiri. Ia hanya ingin menyelesaikan skenario ini dengan cara apapun. Melihat kesempatan dalam kekacauan, Dokja berteriak kepada Jong-hyuk agar segera menuju ke arah bola penyegelan yang berada di pusat distrik Gangnam. Bola itu berisi esensi dari naga kiamat, entitas yang menjadi kunci penyelesaian skenario ke-95. Han Suyang yang menyadari rencana Dokja mencoba menghalanginya. Ia melemparkan puluhan belati yang terbuat dari energi cerita, namun Dokja menahannya dengan Unbroken Faith yang ia aliri dengan kekuatan Archangel Gabriel yang masih tersisa. Pergi, Yu Jong-hyuk. Suara Dokja menggema di seluruh medan perang. Yu Jong-hyuk meluncur melalui udara seperti komet gelap. Ia mencapai bola penyegelan raksasa tersebut tepat saat 5 kunci naratif yang dibutuhkan telah terpasang di posisinya. Han Suyang berteriak penuh kemarahan, "Tidak, jangan lakukan itu." Namun suaranya tenggelam oleh bunyi mekanisme raksasa yang terbuka. 5 pedang legendaris yang berfungsi sebagai kunci diputar secara bersamaan oleh kehendak kolektif yang dipicu oleh Dokja. Seseorang telah membebaskan segel naga kiamat. Syarat untuk menyelesaikan skenario telah terpenuhi. Seketika, seluruh langit Seoul berkedip secara tidak teratur, menyerupai bola lampu raksasa yang akan pecah. Realitas di sekitar mereka seolah-olah terbelah 2. Sisi barat tertutup malam abadi, sementara sisi timur diterangi oleh fajar yang menyakitkan mata. Dari dalam bola yang pecah, sosok Abyssal Apocalypse Dragon mulai terbangun. Ukurannya begitu masif hingga sayapnya menutupi seluruh cakrawala Seoul. Kekuatan naga ini berasal dari kiamat itu sendiri, sebuah cerita raksasa yang telah menanti sejak awal Starstream untuk membalas dendam pada para konstelasi. Pesan-pesan sistem dari nebula besar mulai membanjiri penglihatan Dokja dengan nada panik yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Konstelasi Nebula Olympus terkejut. Konstelasi Nebula Vedas telah menaiki kapal induk mereka untuk melarikan diri. Konstelasi Nebula Papyrus dalam keadaan waspada tinggi. Naga kiamat mengeluarkan raungan yang bukan berupa suara, melainkan getaran konseptual yang menghancurkan 1/3 dari konstelasi yang sedang mengawasi dari langit malam. Bintang-bintang berjatuhan seperti hujan api saat ekor naga tersebut menyapu lapisan atmosfer Starstream. Bagi para konstelasi yang sombong, ini adalah akhir dari hiburan mereka. Bagi para inkarnasi,
Ini adalah awal dari kekacauan yang sesungguhnya. Di tengah kehancuran kosmik ini, Dokja berdiri terengah-engah, tubuhnya penuh dengan luka akibat pertarungan melawan Han Suyang. Ia menoleh dan melihat Yu Jong-hyuk berdiri di sampingnya. Jong-hyuk memegang Shaking Sword dengan tangan yang gemetar, namun pandangan matanya telah berubah. Depresi regresi yang tadinya menenggelamkan jiwanya seolah-olah telah menguap, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih tajam dan berbahaya. Dua pasang mata itu, mata seorang regresser yang telah hidup selama ribuan tahun dan mata seorang pembaca yang telah mengikuti jejaknya saling bertatapan di bawah bayangan naga kiamat. Dokja merasakan merinding yang menjalar di seluruh sarafnya. Ia menyadari bahwa dengan membebaskan naga tersebut, ia tidak hanya menyelesaikan skenario, tetapi ia juga telah membangunkan sesuatu di dalam diri Yu Jong-hyuk yang seharusnya tetap tertidur. Kim Dokja, ucap Yu Jong-hyuk. Suaranya terdengar jernih untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu di putaran ini. Tidak ada lagi kekosongan. Yang ada hanyalah intensitas yang mampu membelah dunia. Dokja menyadari bahwa arah cerita kini telah sepenuhnya bergeser. Han Suyang yang gagal mencegah pembebasan naga itu berdiri di kejauhan dengan tatapan penuh kebencian sekaligus kekaguman yang terdistorsi. Skenario ke-95 mungkin telah diselesaikan secara teknis. Namun bagi Kim Dokja, tantangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ia sekarang harus menghadapi Yu Jong-hyuk yang telah sadar, seorang pria yang kini memiliki akses kembali ke kemampuannya yang paling menakutkan, di tengah dunia yang sedang dihancurkan oleh naga kiamat. Pemandangan Seoul perlahan-lahan menghilang di balik kepulan asap dan api naga, sementara Kim Dokja mempersiapkan dirinya untuk konfrontasi terakhir dengan sang protagonis asli. Di atas sana, sang sponsor misterius masih mengawasi, mungkin tersenyum melihat bagaimana sang pembaca kecil ini baru saja mengacaukan seluruh naskah yang telah ia susun dengan begitu teliti. Keheningan yang mencekam menyelimuti Kim Dokja saat ia berhadapan dengan pertanyaan paling mendasar dari Yu Jong-hyuk. Pertanyaan itu bukan mengenai strategi perang atau cara mengalahkan musuh, melainkan sebuah pertanyaan metafisika yang mengguncang fondasi keberadaan Dokja. Apakah dunia tempat kau tinggal benar-benar ada? Dokja terpaku, menyadari bahwa melalui intervensi tembok ketiga semalam, Yu Jong-hyuk tidak hanya sekedar mendengarkan cerita, tetapi ia telah melihat fragmen realitas dari dunia asli Dokja, dunia di mana Ways of Survival hanyalah sebuah teks digital di layar ponsel. Tawa nakal tembok ketiga bergema di dalam kepala Dokja, seolah-olah entitas itu sedang menikmati kebingungan sang pembaca. Namun, sebelum Dokja sempat menyusun jawaban, sebuah hantaman keras mendarat di punggungnya. Han Suyang, dengan wajah yang dipenuhi amarah dan keputusasaan, menerjang dan menekannya ke tanah. Han Suyang tidak lagi peduli pada etika atau persahabatan. Baginya, pengkhianatan Jong-hyuk terhadap janji mereka adalah kehancuran bagi utopia yang telah ia bangun melalui jutaan simulasi. Han Suyang berteriak histeris di telinga Dokja, menuntut penjelasan mengapa Yu Jong-hyuk berubah pikiran. Di langit, naga kiamat terus mengamuk, melahap konstelasi dan merobek nebula seolah-olah mereka hanyalah serangga cahaya yang tidak berarti. Jeritan para malaikat dan iblis yang melarikan diri dari skenario menjadi latar belakang yang mengerikan bagi drama personal di antara tiga orang ini. Han Suyang merasa dunianya sedang runtuh bukan karena naga tersebut, melainkan karena narasi yang ia kendalikan telah lepas dari genggamannya. Pertarungan fisik pecah ketika Han Suyang mencoba menyerang Yu Jong-hyuk dengan sisa tenaganya. Han Suyang mengaktifkan kembali predictive plagiarism. Namun kali ini gerakannya tidak stabil karena emosi yang meluap. Ia meluncurkan serangkaian tebasan cepat dengan Unbroken Faith. Setiap ayunan pedangnya membelah udara dengan niat membunuh yang murni. Namun, Yu Jong-hyuk yang kini telah mendapatkan kembali kesadarannya bergerak dengan keanggunan yang menakutkan. Jong-hyuk menggunakan Red Phoenix Shunpo. Tubuhnya tampak bergeser secara instan dalam kilatan cahaya merah, menghindari setiap serangan Han Suyang dengan margin yang sangat tipis. Yu Jong-hyuk membalas dengan Breaking the Sky Swordsmanship, Shooting Star. Ia tidak mengayunkan pedangnya secara horizontal, melainkan melakukan tusukan-tusukan linier yang menciptakan lintasan cahaya biru yang menembus pertahanan Han Suyang. Han Suyang terpaksa menggunakan avatar untuk menciptakan perisai manusia dari dirinya sendiri. Namun setiap klon yang muncul langsung hancur menjadi abu begitu bersentuhan dengan energi pedang Jong-hyuk. Kecepatan dan presisi Jong-hyuk kini telah kembali ke level seorang transenden yang telah melalui 1863 putaran penderitaan. Kim Dokja mencoba mengintervensi menggunakan Wake of the Wind,
mencoba memisahkan keduanya. Ia melepaskan badai kecil dari tangannya untuk mendorong Han Suyang menjauh, namun Han Suyang justru menggunakan momentum tersebut untuk memutar tubuhnya di udara dan melepaskan Black Fire Dragon's Breath ke arah Jong Hyuk. Api hitam itu melahap sisa-sisa bangunan di sekitarnya, mengubah Gangnam menjadi neraka yang sebenarnya. Jong Hyuk tetap berdiri tenang di tengah api, mengaktifkan Giant Body Transformation hanya pada lapisan kulitnya untuk menahan panas ekstrim tersebut tanpa kehilangan mobilitas. Di tengah pertarungan yang brutal ini, Yu Jong Hyuk melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia tidak mengincar kematian Han Suyang, melainkan mengincar akhir dari perannya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ia hidup di putaran ini, ia akan selalu menjadi budak dari sponsornya. Jong Hyuk melihat ke arah langit, di mana mata sang sponsor masih mengawasi dengan dingin. Dengan gerakan yang sangat cepat hingga nyaris tak terlihat oleh mata manusia, Yu Jong Hyuk memutar Half Shaking Sword dan menusukkannya ke perutnya sendiri. Dunia seolah berhenti berputar bagi Kim Dokja. Ia melihat darah segar memercik dari tubuh pria yang telah ia ikuti kisahnya selama 10 tahun. Namun, Jong Hyuk tidak hanya menusuk dirinya sendiri. Pada saat yang sama, ia menarik Han Suyang ke dalam jangkauan serangannya. Dalam sebuah paradoks kematian yang tragis, Yu Jong Hyuk dan Han Suyang saling menusuk satu sama lain. Han Suyang yang terkejut tidak sempat menghindar ketika bilah pedang Jong Hyuk menembus dadanya, sementara pedangnya sendiri tertancap di bahu Jong Hyuk. Penjaga inkarnasi Yu Jong Hyuk sedang melihat inkarnasinya. Stigma Regression telah diaktifkan. Pesan sistem itu muncul dengan cahaya merah yang mendominasi penglihatan. Dokja menyadari bahwa meskipun Jong Hyuk ingin mati, sang sponsor tidak akan membiarkannya pergi semudah itu. Kekuatan regresi mulai membungkus tubuh Jong Hyuk, mencoba menarik jiwanya kembali ke titik nol, ke dalam kereta bawah tanah di awal skenario. Namun, ada yang berbeda kali ini. Yu Jong Hyuk menatap Dokja dengan senyum tipis, sebuah ekspresi yang sangat langka dan menyakitkan untuk dilihat. Jong Hyuk menjangkau Dokja dengan tangan yang bersimbah darah. Melalui ujung jarinya, aliran informasi yang sangat besar mulai mengalir ke dalam tubuh Dokja. Itu adalah pemberian terakhir dari sang regresser kepada sang pembaca. Cerita karakter Yu Jong Hyuk telah diberikan kepadamu. Anda telah memperoleh fragmen cerita seseorang yang menentang akhir. Dokja merasakan jiwanya bergetar hebat. Ia bisa merasakan penderitaan, kesepian, dan secercah harapan yang selama ini dipendam oleh Jong Hyuk ke 1863. Melalui Omniscient Reader's Viewpoint, Dokja mencoba mengejar pikiran Jong Hyuk untuk terakhir kalinya. Namun ia disambut oleh kegelapan yang sunyi. Koneksi itu terputus. Sistem memberikan notifikasi yang paling menyayat hati bagi seorang pembaca. Orang ini bukanlah karakter. Kata-kata itu menghantam Dokja lebih keras daripada serangan fisik manapun. Di mata sistem, Yu Jong Hyuk putaran ke 1863 telah melampaui batasan naskah. Ia bukan lagi sekedar bidak dalam permainan Ways of Survival. Ia telah menjadi entitas yang berdiri sendiri, dan karena itu, ia tidak lagi bisa dibaca. Penampilan Yu Jong Hyuk mulai memudar menjadi partikel-partikel cahaya emas yang menyebar ke udara, mengikuti angin yang dibawa oleh sayap naga kiamat. Han Suyang terduduk di samping Dokja dengan wajah yang hancur karena putus asa. Ia telah kehilangan segalanya, dunia sempurnanya, rekannya, dan tujuannya. Darah mengalir dari luka di perutnya, namun ia tampak tidak merasakannya. Ia menatap tempat di mana Jong Hyuk menghilang dengan tatapan kosong, menyadari bahwa pada akhirnya, penulis pun bisa dikalahkan oleh keinginan murni dari sang protagonis untuk mengakhiri ceritanya sendiri. Cahaya yang menyilaukan mulai memenuhi seluruh area skenario, menandakan bahwa batas dunia ke 1863 sedang mengalami restrukturisasi besar-besaran setelah kepergian sang anomali regresi. Dokja merasa tubuhnya mulai terangkat, ditarik oleh kekuatan perjanjian dunia luar yang telah ia penuhi syaratnya. Kau telah menyelesaikan kriteria perjanjian dunia luar. Proses pemulangan ke putaran asli akan segera dimulai. Di tengah cahaya yang menelan segalanya, Dokja melihat bayangan naga kiamat yang kini bebas terbang menuju Starstream yang lebih tinggi, siap untuk memulai kehancuran bagi para konstelasi yang telah mempermainkan nasib manusia. Soal putaran ke 1863 perlahan-lahan menghilang dari pandangan, meninggalkan kenangan tentang seorang pria berpakaian mantel putih yang memilih untuk menghilang demi menunjukkan sebuah dunia yang benar-benar ada kepada pembacanya. Dokja memejamkan matanya,
merasakan beratnya cerita yang baru saja ia terima. Ia membawa pergi beban dari 1863 putaran penderitaan Yoo Jong-hyuk, sebuah hadiah yang akan menjadi senjata sekaligus kutukan baginya saat ia kembali ke putaran ketiga. Kematian Yoo Jong-hyuk di putaran ke-1863 bukanlah sebuah peristiwa yang bisa diterima dengan logika sederhana oleh Kim Dok-ja. Meskipun ia telah membaca ribuan kematian sang regresser dalam novel Ways of Survival, menyaksikan momen di mana Jong-hyuk melepaskan statusnya sebagai karakter dan memilih untuk menghilang menjadi partikel cahaya memberikan hantaman emosional yang tak terlukiskan. Kim Dok-ja merasa paru-parunya seolah terisi oleh abu naratif yang mencekik. Setiap tarikan napasnya terasa berat dan menyakitkan. Tembok ketiga bergetar dengan frekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, memancarkan peringatan sistem yang berulang-ulang untuk menstabilkan kondisi mental Dok-ja yang berada di ambang kolaps. Ini adalah novel. Ini hanyalah cerita dalam sebuah novel, bisik Dok-ja dalam hati, mencoba memicu fungsi pertahanan diri dari keterampilannya. Namun, realitas di sekitarnya terlalu nyata. Status dari naga kiamat yang baru saja bebas masih menggetarkan atmosfer Seoul, menciptakan distorsi ruang dan waktu yang bisa dirasakan hingga ke sekujur tubuhnya. Dok-ja menyadari bahwa Yoo Jong-hyuk yang ia kenal, protagonis yang keras kepala dan tak kenal menyerah telah benar-benar melarikan diri dari jeratan skenario. Yang tersisa hanyalah segelintir cerita legendaris yang kini bersemayam di dalam jiwa Dok-ja, sebuah warisan berat yang membuktikan bahwa eksistensi Jong-hyuk di putaran ini pernah benar-benar ada. Di tengah keheningan markas yang dipenuhi oleh isak tangis dan kebingungan para penyintas, Han Soo-yang berdiri dengan tubuh yang gemetar. Luka tusukan dari Yoo Jong-hyuk di perutnya perlahan menutup berkat ramuan pemulihan tingkat tinggi, namun luka di harga dirinya sebagai seorang penulis jauh lebih dalam. Han Soo-yang menatap tangannya yang masih ternoda darah Jong-hyuk, menyadari bahwa rencananya untuk menciptakan cerita sempurna telah dihancurkan oleh subjek ceritanya sendiri. Dok-ja mendekatinya, merasakan aura kesepian yang memancar dari wanita itu. Han Soo-yang kemudian menunjuk ke arah langit yang masih memerah akibat amukan naga, memulai sebuah diskusi yang mengguncang pemahaman Dok-ja tentang asal-usul Star Stream. Han Soo-yang berbicara tentang sosok yang ia sebut sebagai bayi dengan imajinasi mengerikan. Ia berteori bahwa seluruh skenario, penderitaan konstelasi, dan kehancuran planet-planet bukanlah hasil dari mekanisme alamiah, melainkan manifestasi dari keinginan seseorang yang hanya ingin melihat cerita berikutnya. Dok-ja merasakan firasat buruk yang mendalam. Jika teori Han Soo-yang benar, maka ada entitas di atas para konstelasi mitos dan bahkan di atas para dewa luar yang bertindak sebagai penulis absolut dari kenyataan ini. Han Soo-yang memperingatkan Dok-ja untuk tidak menyebutkan nama entitas itu secara eksplisit, karena ia mungkin sedang mendengarkan melalui celah-celah probabilitas yang terbuka. Ketegangan antara Kim Dok-ja dan Han Soo-yang sedikit mencair saat mereka duduk di situasi yang sangat buruk. Dok-ja memberitahu bahwa ia telah memenuhi syarat perjanjian dunia luar dan akan segera kembali ke putaran aslinya, yaitu putaran ketiga, pada besok pagi. Han Soo-yang merespon dengan sinisme yang pahit, menuduh Dok-ja akan membuang mereka semua setelah mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun, Dok-ja menjelaskan bahwa ia telah menyerahkan semua informasi strategis yang ia miliki kepada Lee Hyun-sung. Pasukan putaran ke-1863 kini memiliki bekal yang cukup untuk melanjutkan perjuangan mereka hingga skenario terakhir tanpa bantuan Dok-ja ataupun Han Soo-yang. Momen krusial terjadi saat Dok-ja bertanya kapan Han Soo-yang akan pergi. Sebagai orang yang juga telah menyelesaikan kontrak dengan Psychodev Plata melalui kematian Jong-hyuk, Han Soo-yang seharusnya memiliki tiket untuk pergi menuju dunianya sendiri atau mencari eksistensi baru. Namun, dengan tatapan yang terpaku pada lantai beton yang retak, Han Soo-yang memberikan jawaban yang mengejutkan, "Aku tidak akan pergi." Han Soo-yang menjelaskan bahwa dunia ini, dengan segala kekacauan dan kegagalannya, telah menjadi miliknya. Ia tidak bisa meninggalkan Lee Ji-hee, Lee Hyun-sung, dan Shin Hyo-sung yang telah ia pimpin selama ini. Baginya, melarikan diri ke dunia lain adalah bentuk plagiarisme terhadap kehidupan yang telah ia jalani di sini. Ia memilih untuk tetap tinggal di putaran ke-1863 yang hancur, memikul tanggung jawab atas sisa-sisa cerita yang ia tulis bersama Yoo Jong-hyuk. Dok-ja melihat Han Soo-yang bukan lagi sebagai avatar atau klon, melainkan sebagai seorang penulis sejati yang siap mati bersama karyanya. Han Soo-yang menjelaskan bahwa dengan hilangnya status karakter dari Yoo Jong-hyuk,
Dunia ini bukan lagi sebuah novel yang bisa ia tinggalkan begitu saja. Tanpa kehadirannya untuk memimpin, sisa-sisa inkarnasi elit seperti Lee Hyun Sung dan Lee Ji akan hancur dalam sekejap di bawah tekanan skenario yang tersisa. Han Suyang memilih untuk memikul tanggung jawab atas realitas yang telah ia rusak dan bangun kembali. Baginya, menyelesaikan cerita dengan benar adalah satu-satunya cara bagi seorang penulis untuk mendapatkan penebusan. Bahkan jika itu berarti ia harus terjebak selamanya dalam putaran waktu yang hancur. Malam itu berlalu dengan persiapan yang sunyi. Kim Dok-ja menghabiskan jam-jam terakhirnya dengan mengamati para anggota kelompok dari kejauhan. Ia melihat Lee Ji-hee yang sedang duduk sendirian di atas tang, menatap langit malam dengan pandangan hampa. Ia melihat Lee Hyun Sung yang mencoba mengorganisir logistik dengan tangan yang masih gemetar. Perasaan bersalah menyelinap ke hati Dok-ja. Ia adalah seorang pembaca yang datang dari dunia luar, mengacaukan segalanya, dan kini ia akan pergi meninggalkan mereka dalam keruntuhan yang ia percepat. Namun, Dok-ja tahu ia tidak punya pilihan. Putaran ketiga adalah tempat di mana rekan-rekannya yang asli menantinya. Ia harus membawa cerita-cerita kuat yang ia dapatkan dari sini, termasuk fragmen cerita dari Yoo Jong-hyuk dari regresi ke 1863 untuk memastikan bahwa tragedi yang ia saksikan di sini tidak akan terulang di dunianya. Ia memeriksa kembali antarmuka sistemnya, memastikan bahwa hadiah skenario berupa cerita legendaris, satu keterampilan, dan satu item telah diproses oleh si Codef Plotter untuk dibawa melintasi dimensi. Pertarungan kecil sempat terjadi di perbatasan markas sebelum fajar menyingsing. Beberapa entitas sisa dari skenario ke-95 yang mencoba memanfaatkan situasi kekacauan menyerang perimeter. Kim Dok-ja menggunakan momen ini untuk menguji kekuatan barunya. Ia bergerak dengan kecepatan electrification yang kini terasa jauh lebih stabil. Saat seekor monster tingkat bencana melompat ke arahnya, Dok-ja tidak hanya menggunakan pedang, tetapi ia melepaskan sebagian kecil dari status Demon King of Salvation yang telah diperkuat oleh narasi Yoo Jong-hyuk. Dok-ja melakukan gerakan Breaking the Sky Swordsmanship, Destruction Beam. Ia mengumpulkan energi cerita ke ujung jarinya, menciptakan titik kompresi probabilitas yang sangat padat. Saat ia melepaskannya, seberkas cahaya putih murni melesat dan melubangi tubuh monster tersebut seketika, menguapkan material organiknya menjadi partikel cahaya. Gerakannya kini lebih efisien, membuang semua hiasan yang tidak perlu, meniru gaya bertarung Yoo Jong-hyuk yang brutal namun efektif. Han Suyang yang melihat dari kejauhan hanya bisa mendecak kagum, menyadari betapa jauhnya Dok-ja telah melampaui level inkarnasi biasa. Saat sinar matahari pertama menyentuh reruntuhan Menara Lat, portal dimensi mulai terbentuk di hadapan Dok-ja. Portal itu memancarkan aura kegelapan yang sama dengan si Codef Plotter, namun di tengahnya terdapat titik cahaya yang melambangkan koordinat putaran ketiga. Dok-ja berdiri di depan portal, menatap Han Suyang untuk terakhir kalinya. Tidak ada kata-kata perpisahan yang manis. Hanya anggukan kepala yang penuh pemahaman antara dua orang yang telah berbagi beban sebagai pencipta dan pengamat dunia yang hancur. Jangan mati di sana, Kim Dok-ja, ucap Han Suyang pendek. Kau juga, Han Suyang, selesaikan ceritamu, balas Dok-ja. Sebelum Kim Dok-ja benar-benar melangkah menuju portal kepulangan, masih ada satu masalah besar yang harus diselesaikan. Boneka Uriel yang terkurung dalam penahanan kebaikan dan kejahatan. Dok-ja menatap boneka kecil itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa dalam waktu singkat, segel itu akan pecah dan Uriel akan bangkit kembali sebagai Angel of Flames yang tidak terkendali, membakar siapapun di sekitarnya karena rasa kehilangan yang ekstrim terhadap dunianya. Gabriel dan Joviel, yang masih berada di dalam botol plastik, memberikan peringatan keras melalui suara sejati mereka yang bergetar. Gabriel menuntut agar Dok-ja membawa Uriel bersamanya atau memberikan cara agar mereka bisa kembali ke Eden putaran ketiga. Dok-ja menyadari bahwa ia tidak bisa membawa entitas sekuat Uriel melintasi dimensi tanpa menghancurkan probabilitas yang tersisa. Melalui negosiasi teknis yang rumit, Dok-ja menggunakan sisa-sisa energi dari tembok ketiga untuk menciptakan semacam jangkar naratif. Ia memberikan instruksi kepada Han Suyang untuk menggunakan energi dari fragmen cerita yang ditinggalkan Yoo Jong-hyuk guna menenangkan Uriel saat ia terbangun nanti. Ini adalah pertaruhan besar, namun itu adalah satu-satunya cara agar pasukan ini memiliki senjata tingkat mitos untuk menghadapi skenario terakhir. Kim Dok-ja sekarang berdiri di titik evakuasi, merasakan tekanan dari sistem Starstream yang mulai mendeteksi keberadaan anomali dimensinya.
Portal yang diciptakan oleh Psychodev Platter mulai berdenyut di bawah kakinya, memancarkan aura hitam pekat yang melahap cahaya matahari pagi. Para anggota kelompok, Lee Hyun-sung yang wajahnya penuh luka, Lee Ji-hee yang memegang pedangnya dengan lesu, dan Kim Ne-moon yang tampak bosan namun waspada, berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Kim Dok-ja-si, Lee Hyun-sung melambaikan tangan dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada rasa terima kasih sekaligus kesedihan yang mendalam di matanya. Mereka tahu bahwa pria berbaju mantel putih ini telah mengubah arah takdir mereka secara permanen. Dok-ja hanya mengangguk kecil, tidak sanggup memberikan kata-kata perpisahan yang heroik karena ia tahu bahwa ia sedang meninggalkan mereka menuju dunia yang lebih baik. Sementara mereka tetap di sini bertarung dalam neraka. Dok-ja pun melangkah masuk ke dalam portal. Sensasi tarikan gravitasi yang ekstrem mulai merobek persepsinya. Ia merasakan tubuhnya berpindah melalui koridor Starstream yang sempit, melewati jutaan bit informasi dan fragmen dunia yang tidak terpakai. Di dalam lorong dimensi tersebut, suara tembok ketiga kembali terdengar, membacakan baris-baris terakhir dari bab dunia luar. Seketika, rasa sakit yang luar biasa menghantam tubuh Dok-ja. Rasanya seolah-olah setiap atom dalam tubuhnya sedang ditarik secara paksa oleh benang-benang tak kasat mata. Dunia di sekitarnya mulai memudar. Warna-warna Sol ke 1863 mencair menjadi garis-garis cahaya yang terdistorsi secara metafisik. Dok-ja merasakan dirinya tersedot ke dalam lubang hitam yang dingin. Di dalam portal tersebut, waktu tidak lagi linier. Ia melihat fragmen-fragmen memori yang bukan miliknya. Regresi demi regresi yang dialami Yoo Jong-hyuk melintas seperti film rusak yang diputar dengan kecepatan cahaya. Tiba-tiba, suara berat dari dewa luar bergema di seluruh kesadarannya yang mulai menipis. Hanya cerita tanpa awal atau akhir yang akan tetap ada. Kalimat itu terasa seperti kutukan sekaligus nubuat. Dok-ja berjuang untuk mempertahankan egonya agar tidak terlarut dalam arus informasi yang masif. Ia mengaktifkan bookmark pada dirinya sendiri, mencoba menggunakan cerita Raja Iblis Penyelamat agar jiwanya tidak tercerai-berai. Setelah apa yang terasa seperti ribuan tahun dalam kegelapan, Dok-ja jatuh dengan keras ke permukaan yang terasa padat namun transparan. Ia terengah-engah, mencoba mengumpulkan kembali inderanya. Saat ia mengangkat kepalanya, ia menyadari bahwa ia tidak berada di Sol putaran ketiga. Ia berada di sebuah ruang hampa yang luas, di mana bintang-bintang Starstream tampak seperti titik-titik debu di bawah kakinya. Di sana, berdiri seorang pria dengan jubah hitam panjang yang ujungnya menyapu lantai dimensi yang tak terlihat. Perjanjian dunia luar telah diselesaikan. Kompensasi akan segera diselesaikan secara manual. Kau datang? Suara itu terdengar tenang namun mengandung otoritas yang mampu menghentikan aliran galaksi. Pria itu adalah Psychodev Platter. Penampilannya jauh lebih megah dan menakutkan daripada sebelumnya. Aura yang terpancar darinya bukan lagi sekedar status konstelasi, melainkan sesuatu yang mendekati prinsip dasar alam semesta. Psychodev Platter menatap Dok-ja dengan mata yang menyala dengan pengetahuan tentang jutaan garis waktu. Ia mengungkapkan kepuasannya atas hasil yang dicapai Dok-ja di putaran ke 1863. Dengan memberikan akhir bagi Yoo Jong-hyuk di sana, Dok-ja secara tidak langsung telah membersihkan salah satu kesalahan dalam perpustakaan narasi sang perencana. Namun, ada harga yang harus dibayar. Perencana rahasia mulai menjelaskan rincian hadiah yang dijanjikan dalam sub-skenario, satu cerita legendaris, satu keterampilan, dan satu item yang bisa dibawa kembali ke putaran ketiga. Dok-ja menyadari bahwa pemilihan hadiah ini sangat krusial. Ia tidak bisa memilih secara sembarangan karena probabilitas yang diberikan oleh perencana rahasia memiliki batas yang sangat ketat. Ia harus memilih sesuatu yang mampu menjadi kartu as saat menghadapi nebula-nebula besar seperti Olympus atau Vedas di dunianya sendiri. Dok-ja mulai memindai daftar cerita yang telah ia kumpulkan selama berada di putaran ke 1863. Cerita legendaris yang tersedia, pertama, pembunuh Raja Iblis dari putaran terakhir, kemudian seseorang yang melawan takdir penulis, dan yang terakhir, rekan dari regresser yang kesepian. Sambil menahan tekanan dari kehadiran perencana rahasia, Dok-ja mulai bernegosiasi. Ia tidak hanya menginginkan cerita, ia menginginkan fragmen kekuatan yang ditinggalkan oleh Yoo Jong-hyuk ke 1863. Perencana rahasia tertawa kecil, suara yang terdengar seperti gesekan batu nisan. Ia terkesan dengan ketamakan Dok-ja yang didasari oleh keinginan tulus untuk menyelamatkan rekan-rekannya di putaran ketiga. Ambillah apa yang kau inginkan,
Kim Dokja, ucap si Quedev Platter. Namun ingatlah, setiap cerita yang kau bawa pergi dari sini akan menarik perhatian mereka yang ada di skenario terakhir. Kau tidak lagi hanya seorang pembaca. Kau telah menjadi karakter yang menulis ulang naskah yang sudah ditetapkan. Tiba-tiba, perencana rahasia melambaikan tangannya, dan 3 objek bercahaya muncul di hadapan Dokja. Sebuah kristal yang berisi narasi emas, sebuah gulungan keterampilan yang berdenyut dengan energi transendental, dan sebuah benda terbungkus kain hitam yang memancarkan aura dingin yang mematikan. Dokja mengulurkan tangannya, namun sebelum ia menyentuh hadiah tersebut, ruang dimensi itu mulai bergetar hebat. Goncangan itu berasal dari putaran ketiga. Dokja merasakan koneksinya dengan bio dan saluran komunikasinya mulai aktif kembali secara paksa. Ia mendengar suara teriakan rekan-rekannya, suara Jung Hee-won yang sedang menggunakan Judgment Time, suara ledakan dari meriam gong pildu, dan tangisan Shin Yuzung yang memanggil namanya. Waktu di putaran ketiga ternyata telah berjalan jauh lebih cepat daripada yang ia duga. Waktumu habis, ujar si Quedev Platter dengan nada dingin. Kembalilah dan tunjukkan kepada mereka akhir seperti apa yang bisa diciptakan oleh seorang pembaca tanpa nama. Dengan satu sentakan terakhir, tubuh Kim Dokja terlempar kembali ke dalam portal dimensi. Hadiah-hadiah tersebut menyatu ke dalam inti jiwanya, menyebabkan rasa sakit yang membuat pandangannya menjadi putih total.